Pria ini, yang tampaknya hanyalah petani biasa di pedesaan, mampu menakuti menteri tinggi raja hingga ia tak berani duduk. Dan semua ini bermula dari putranya, Gareth, Master of the Horse yang baru saja dinobatkan sebagai ksatria, yang pulang dengan penuh kemenangan. Duke, seorang pengikut kesayangan raja dan pria berkuasa dan berpengaruh, melakukan kunjungan pribadi. Namun Gareth, komandan ksatria, tampak malu karena ayahnya hanyalah seorang petani desa tua yang tidak tahu etiket. Ia menghina ayahnya karena menawarkan buah yang sudah terlalu matang kepada tamunya, dan bahkan menegurnya karena berbicara tanpa izin. Namun, sang duki yang berdiri di dekatnya berkeringat dingin. Bukan hanya dia dengan terburu-buru memakan buah yang sudah terlalu matang, dia bahkan tidak berani menyentuh kursi. Pria petani itu bukanlah orang biasa. Bundel jerami yang dipegangnya tak lain adalah pedang suci elf yang legendaris, meskipun putranya yang bodoh sama sekali tidak menyadarinya. Dengan iblis siap menyerang, Gareth yang bertekad melindungi ayahnya yang lama menentang protesnya dan memerintahkan pengawal untuk memaksa membawanya ke ibu kota kerajaan. Aku mohon pada Anda. Ayah, semuanya baik saja? Ayah? Adipati Silian. Aku Gareth Thorne. Ayah, ini Adipati, menteri dari raja dan murid utama pendeta agung. Bersikaplah dengan baik. Berdiri dan buang sedotan itu. Berdiri dan buang sedotan itu. Maaf Tuan, ayahku nggak paham etika bangsawan. Silakan, duduk. Pedang Raja Peri legendaris menyamar jadi sedotan. Gareth bahkan nggak tahu identitas asli ayahnya. Adipati Silian, silakan duduk. Gak perlu, aku lebih suka berdiri. Aku tahu kusirnya kasar. Maaf atas hal ini. Kami cuma mau ciliat. Duduklah. Baiklah. Ayah, semua ini terlalu matang. Biar aku ambil yang segar. Gak perlu. Aku mohon. Aku suka banget jenis buah ini. Membuang makanan itu dosa. Kita harus jadi teladan. Tentu saja Tuan, aku terlalu cepat bicara. Ayah, jangan jadi tuan rumah yang buruk. Kenapa kita nggak ambilkan teh hitam buat Adipati? Ya, terserah kau saja. Aku mohon, aku nggak suka teh. Maaf Tuan, gimana kalau minuman malt? Ayah, bisakah kau? Baiklah. Ayolah, jangan. Itu simpanan pribadimu, Tuan Eden. Aku nggak boleh minta. Baiklah. Kau nggak boleh minum. Apa yang kau bilang? Adipati cuma pengertian saja. Kau benar, Cilian. Lakukan yang kau mau. Ayah, tolonglah. Jangan sembarangan sama Adipati. Kalau dia marah, habislah kita. Aku mohon. Permisi. Tuan, maafkan ayahku. Dia nggak sengaja. Maafkan ayahku, dia nggak sengaja. Itu tadi kau bilang padaku ambil beberapa buah. Bolehkah aku ambil? Ya, silakan. Aku permisi dulu. Ayah, Aku Kenapa Adipati? nggak tahu. Dia muncul tiba-tiba. Yang terpenting, kenapa kau di sini? Bukankah kau harusnya di kota Auro, Tuan Gareth? haha, lucu. Aku di sini karena kau. Iblis bisa menyerang kapan saja. Ikut aku ke kota Auro, jadi aku bisa melindungimu. Aku baru jadi penyihir tingkat 7. Baiklah. Aku yang masih harus melindungimu. Kenapa kau nggak tinggal sama aku? Aku bakal usir semua iblis yang muncul. Ayah, apa yang kau katakan? Kau hanya petani. Kau nggak bakal bisa melawan iblis. Aku punya tugas di kota Auro. Ikut sama aku bisa menjagamu. Ya, aku katakan, nak. Aku tetap di sini. Aku nggak punya pilihan. Tangkap ayahku, bawa ke ibu kota. Baiklah, Tuan.
Pesan dari kota Auro. Ada apa, Tuan? Berita darurat, acaranya dimajukan. Aku harus segera kembali. Lebih cepat kalau aku di depan. Tugas utamamu membawa ayahku ke kota Auro dengan selamat. Di sini nggak aman, ayah. Aku nggak bisa biarkan terjadi sesuatu padamu. Sampai jumpa di kota Auro. Nah, Maafkan kami, Tuan Eden. Kami cuma ikut perintah. Pesta bakal dilakukan 3 hari lagi, aku harus pergi. Ketiga muridku bahkan gak bisa mengusir bayangan. Haruskah aku lakukan semuanya? Kenapa kau tersenyum? Tuan Eden! Maaf, apa itu? Di sana ada. Halo. Kenapa Antri masuk ke kota? Jaga ucapanmu. Kau harus panggil guruku, Tuan Berry. Barry? Rakyat jelata. Cuma kota Auro, tempat teraman dari serangan iblis. Ya. Tentu saja ada antrian. Tapi kau kembali ke desa kumuh, tempat asalmu. Kenapa ribut demi hal sepele? Aku di sini cuma menemui anakku. Apa? Aku yakin ada bocah rendahan seperti anakmu. Tapi aku ragu ada rumahmu di dalam. Dia itu ksatria yang ditunjuk raja. Ini lelucon terlucu. Kau konyol, pria tua. Ksatria kerajaan gak bakal punya ayah petani seperti kau. Oh, bukan. Dia itu ksatria utama. Berhentilah. Berbohong. Kau berani sekali menyebutkan gelar itu. Itu tingkat ksatria tertinggi. dia membual saja, Tuan. Anaknya mungkin pembersih toilet bangsawan. Dia mungkin lagi membersihkan bokong seorang bangsawan. Rakyat jelata. Gak berguna. Kau boleh lewat. Nikmati penolakanmu, gelandangan. Sampai jumpa, Bari. Uang jaminan dan surat-surat. Apa? Uang jaminan dan surat-surat. Iya, aku nggak punya keduanya. Dasar bodoh. Apa yang kau lakukan tanpa kedua itu? Kau membuang waktuku. Kapan rakyat Verna perlu surat-surat dan uang jaminan buat masuk ke Auro? Aturan berubah. Tanpa surat atau uang, enyahlah. Sebelum aku mengurungmu. Ada apa? Tuan rakyat jelata ini nggak punya surat-surat. Aku punya. Ini. Apa ini? Surat sampah. Maaf, ini... Memegang surat ini bisa memerintah semua bangsawan di Auro, memerintahkan pasukan, dan memakai dana kerajaan. Semua penyihir dan rakyat harus patuh. Berlaku selama 60 tahun, Raja Leon keempat. Ini Raja Leon kelima, tangkap dia. Raja Leon keempat itu ayahnya. Aku kenal tulisan tangan itu. Aku pernah melihatnya. Dulu hanya satu orang yang punya kekuatan itu. Akhirnya ketemu. Sudah lama aku nggak ke kota. Aku sudah lupa. Hei kau! Pesta ini untuk bangsawan saja. Tuan Roderick membuat pesta panen malam ini. Ini perintah raja. Sekarang enyahlah. Itu kereta Nona Dewi. Itu kereta yang mewah. Aku suka.